Hai, selamat malam buat siapapun kamu dan dimanapun kamu berada. Malam ini aku mau sharing tentang pengalaman aku setelah membaca buku dari Raden Ajeng Kartini. Entah kenapa aku merasa seperti pernah mengalami situasi ini gitu. Dan kebetulan juga di luar hujan ya, jadi berasa banget gitu syahdunya ngebaca buku ini tuh. Habis gelap terbitlah terang. Dulu aku pernah banget pengen pinjam buku ini di perpustakaan, tapi nggak kesampaian karena buku ini hanya dipinjamkan untuk kalangan tertentu gitu, nggak boleh dipinjam umum gitu ya. Jadi pas aku bisa beli buku ini aku tuh seneng banget, dan baru sekarang aku bisa ngebaca buku ini, terutama di halaman 3 yang membuat aku menjatuhkan air mataku karena terharu gitu, karena apa yang tertulis di sini tuh semuanya tuh kayak pernah aku alami gitu loh. Nih aku sambil bacain buat kalian ya. Saat usia saya menginjak 12 tahun, saya harus berada di rumah. Saya dikurung di dalam rumah dan terputus dari segala bentuk komunikasi dari dunia luar. Dan kehidupan di luar tidak akan saya jumpai lagi sebelum saya memiliki suami. Dia adalah seorang pria asing yang tak saya kenal, yang dipilih oleh orang tua saya dan yang dijodohkan pada saya tanpa sepengetahuan saya. Teman-teman Eropa saya, hal ini baru saya ketahui di kemudian hari, telah mencoba berbagai cara untuk memohon kepada orang tua saya agar tidak melakukan hal jahat ini kepada saya. Saya adalah seorang gadis muda yang sangat mencintai kehidupan, tapi upaya mereka menemui jalan buntu. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Keputusan orang tua saya sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Setelah itu, saya mulai menjalani penawaran ini. Saya menghabiskan waktu 4 tahun hidup di dalam bangunan berdinding tebal tanpa sekalipun melihat dunia luar. Bagaimana saya bisa melewati masa-masa itu? Saya juga tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah bahwa itu sangat mengerikan. Namun ada satu kegembiraan yang luar biasa besar yang saya dapatkan. Saya masih diperbolehkan untuk membaca buku-buku berbahasa Belanda dan berkorespondensi dengan teman-teman saya dari Belanda. Hal ini adalah salah satunya cahaya terang di tengah masa yang hampa dan suram. Satu-satunya hal yang tanpanya mungkin saya akan semakin jatuh ke dalam situasi yang lebih menyedihkan. Nah, kenapa gitu ya, aku kerasa aja sedihnya gitu. Kayak aku pernah ngalamin hal ini entah kapan. Oh ya, aku mau sharing mengenai masalah mental illness yang pernah aku alamin. Jadi sewaktu aku dulu minum obat dari psikiater, pernah sewaktu-waktu aku di sebuah hotel tuh aku ngerasain bahwa dulunya aku tuh seorang yang pernah hidup zaman penjajahan gitu ya, kayak ditawan gitu, semua baju tuh emas, semuanya itu kayak nggak berarti apa-apa gitu karena aku ditahan gitu. Pas ngebaca buku ini tuh kayak aku ngerasa kayak kembali ke masa itu gitu, dan aku ngerasa lepas, dan aku juga di kamar ini aku menulis sesuatu yang di luar logika aku. Kalau kenyataannya kan aku tidak dikurung, tidak apa ya, tapi kok aku merasa terpenjara gitu. Padahal aku tidak dikurung, tidak dibatasi karena aku sudah dewasa. Jadi aku dikasih kebebasan untuk memilih selama itu hal positif gitu. Tapi aku merasa aku terpenjara, entah perasaanku tuh kayak terpenjara pikiran atau gimana, aku nggak ngerti juga. Dan malam ini tuh kayaknya plong aku ya, dan aku nulis ini, bebas lepas. Jadi aku tuh kayak aku kesini tuh sudah mencari kebebasan gitu. Aku dalam artiannya aku tuh kebebasan untuk menentukan langkahku selanjutnya seperti apa. Dan malam ini aku bersyukur banget karena anakku Gania Humaira ngingatin aku untuk sholat tarawih bareng. Walaupun salah-salah karena aku lupa ya, lama nggak tarawih. Dan hari ini nggak ke masjid karena tadi kita ada acara buka puasa bersama teman-temannya mamaku, ya teman-teman sekolah mamaku. Jadi aku sama Maira sholat di rumah aja dan dia udah tidur.
Makasih anak, kamu udah ingatin mama untuk selalu sholat 5 waktu. Dan aku beruntung punya dia yang selalu ingatin aku, paling enggak sholat 5 waktu gitu. Ya, hari ini adalah hari dimana aku memutuskan untuk membatalkan pergi ke suatu keluar kota, ke Bali ya. Jadi aku bersyukur mungkin ada satu hal kalau aku melakukan kalau aku pergi melakukan hal yang aku inginkan ke sana, belum tentu aku selamat tuh gimana. Jadi aku bersyukur hari ini aku batal keluar kota. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas kekalahan untuk menang ini, belajar untuk mengalah untuk menang. Mudah-mudahan pasti ada hikmahnya, aku yakin 1000% ini ada hikmahnya untuk kehidupanku ke depan dan untuk karyaku yang mungkin nggak tahu kapan ya bakal rilis. Aku juga ada nulis buku tapi aku belum nemu penerbit dan belum nemu waktu yang pas untuk menerbitkan karyaku yang sebagian besar adalah pengalaman hidupku selama di Banjarmasin, sama aku jauh dari dia. Dan kalau kalian lihat mungkin di dalam video shorts aku juga ada nari segala macam, nggak pakai hijab ya, itu emang keputusan aku ya, karena aku merasa itu adalah bagian dari diriku yang harus aku explore. Karena pada masa itu aku masih mendapat kekangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semua yang menjadi hobiku tidak boleh dilakukan ya. Jadi itu yang membuat aku menjadi benci ya dengan keadaan itu. Dan sekarang aku mulai bisa memaafkan diriku sendiri dengan mengizinkan bahwa aku tetap melakukan hal yang aku suka tapi dalam koridor yang positif gitu. Mau berhijab mau enggak itu sudah menjadi bagian diriku gitu. Jadi aku mungkin sekarang saatnya aku lebih refleksi lagi ke dalam diri untuk lebih menjadi wanita yang menyuarakan isi hati, tidak memendamnya sendiri. Apalagi sudah beberapa lama ini, bertahun-tahun aku bukan bertahun-tahun ya, mungkin berapa tahun gitu aku jarang ngupload di sosmed. Apalagi Instagramku, Facebookku pernah aku nonaktifkan. Sekarang aku mulai mau aktif lagi walaupun hanya di YouTube ya. Karena bagi aku ini bermanfaat. Aku merasa tergerak untuk berbagi cerita ini ke kalian semua. Bangun tidur kok langsung mau nyari apa? Mau apa? Bangun tidur kamu nih ngigau. Bobo lagi. Bobo mau ngapain malam-malam? Mau minum kah? Hah? Tidur. Ngigau tuh.